kok hostnya datang di sini. Lewat dulu. Lewat lah. Oh, lewat. Terus? Masuk lah. Lewat dulu. Terus? Aku lihat lagi. Hai Naposa Remaja. Halo, Naposa Remaja semua. Teman-teman, saya berharap Anda semua dan kita semua yang di sini tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, tanpa mengulur waktu panjang lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya calon pendeta Bontor Siregar yang melayani di HKBP Pospel Jepara. Nah, pada malam hari ini saya bersama dengan salah satu Naposo kita yang silakan untuk memperkenalkan dirinya. Oh iya, saya Efriana Manalu sebagai co-host di sini. Jadi tanpa mengulur waktu lagi teman-teman semua, pada sesi kali ini kita akan berbincang, kita akan ngobrol itu bersama dengan pengurus Naposo yang ada di Pospel HKBP Jepara. Nah, Anda tentu penasaran siapa saja orangnya. Yuk kita panggilkan. Kita panggilkan Bang Edward Hutagaol. Oke. Nah, pada malam hari ini kita sudah bersama pengurus Naposo yang ada di Pospel HKBP Jepara. Ya, mungkin teman-teman juga penasaran siapa abang kita yang ganteng ini. Nah, untuk itu yuk kita dengarkan apa dan siapa abang kita ini. Oke, perkenalkan nama saya Edward Hutagaol. Saya pengurus sebagai ketua di HKBP Pospel Jepara. Kalau boleh tahu, mama kita baru apa, Bang? Baru Manurung. Oh, baru Manurung. Yes. Oke. Jadi sudah berapa lama kita di apa ini, Bang? Di Jepara ini? Kalau untuk di Jepara sendiri sih mulai dari tahun 2016, mulai bulan September. 2016. Sebelumnya di mana kita, Bang? Sebelumnya di Bogor. Di Bogor. Oh, berarti dari Bogor ke sini adalah untuk mencari kerja. Yes. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini, Bang, seputar dengan karena ini kan kita kan akan bincang-bincang seputar dengan ya perihal kehidupan Naposo, nilai diri kita lah sebagai muda-mudi di gereja. Nah, jadi terkait dengan hal ini, sekarang kan Abang terpilih sebagai pengurusnya. Ini kan bukan kali pertama ya. Udah berapa lama nih Berapa sebagai periode ini? Udah berapa lama sebagai ketuanya? Ini sih masuk periode kedua. Periode Ya, kedua. Periode pertama itu kapan itu? Itu di tahun 2021 karena memang di situ perpindahan pengurus karena sebelumnya itu Bang Resbin ketuanya karena pulang kampung jadi digantikan, dipilihlah saya di situ. Jadi, kemudian kemarin masuk lagi periode kedua. Tapi ada yang mau saya tanyakan Ya. supaya teman-teman kita semua juga bisa mengetahui. Jadi pertanyaan saya, tentu karena ini kan masih terbilang usia yang muda ini ya, usia yang muda pada sekarang ini, tapi sudah menjabat 2 kali periode dalam kepengurusan Naposo. Coba sedikit kalau boleh cerita bersama dengan kita semua di sini, mulai dari remajanya, apakah abang itu sendiri sudah aktif dalam kegiatan di gereja atau baru Naposonya? Coba cerita deh, Bang. Oh, oke. Jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya kalau untuk di gereja sebenarnya nggak terlalu aktif sih dulunya. Cuman memang mulai dari kuliah waktu itu di Jogja. Jadi memang di situ juga saya dipilih sebagai ketua PMK. Jadi pengurus Kristen ya mulai dari situ tertarik terus bergumul dan di situ juga ada komunitas dari kerohanian gitu, orang-orang Kristen, Katolik jadi satu ada. Itu tahun berapa itu? Tahun mulai dari tahun 2012 ya di Jogja. 2012 di Jogja. Sudah termasuk lama Ya, ya? iya, pengalamannya. Berarti 2012 ke sekarang 2023 sudah berapa tahun tuh? Wah, nggak tahu ya. 10 Udah hampir tahun. 10 tahun. Iya, berarti kan kalau kita hitung ya dari 2012 tadi ya. Itu kan masa-masa berarti sudah baru tamat SMA, baru masuk kuliah. Tapi sebelum itu, waktu remaja kan bisa jadi kan kelas 1 SMA sampai SMA-nya mau tamat, itu apakah sudah aktif juga di gereja atau gimana? Kalau sebelumnya sih belum pernah aktif, cuman memang aktifnya cuman ya kegiatan ibadah umum aja. Tapi kalau kegiatan di gereja untuk remaja, Naposo itu kurang aktif. Oh, iya. Nah, teman-teman semua, sebelum saya hampir lupa, kalau untuk ketua Naposo kita ini kan ini abang kita yang ganteng ini. Sebenarnya kita masih ada pengurus yang lain yang masih belum dapat dengan hadir bersama kita. Ada ditemani 2 kakak cantik. Nanti itu ada Boru Situmorang
yang bernama Kak Yuli, ada juga Boru Manurung yang bernama Kak Elizabeth Yopima Manurung ya. Tapi karena ada suatu pekerjaan yang tidak dapat dia tinggalkan, maka pada kali ini, sesi ini, kita hanya bersama dengan ketuanya saja dulu ya. Ketua Naposo ya. Iya. Tahun 2023. Nah, untuk lebih lanjut ini Bang, ada lagi mau kami tanya, dalam kita boleh sharing di sini. Apakah ada kendala dalam sejauh ini dalam pengurusan Naposo ini? Kan di sini sudah 2 periode Bang ya. Nah, apakah ada kendalanya gitu Bang? Kalau untuk kendala sih, karena memang di sini tuh untuk Naposo ya, mayoritas itu bukan seperti daerah-daerah pendidikan. Jadi masa waktunya kita nggak tahu, nggak menentu. Sebentar dia datang ke sini untuk bekerja, kemudian tiba-tiba ada karena sesuatu harus pindah pekerjaan, kemudian cepat berganti. Jadi ya disitulah kendalanya. Kemudian waktu juga untuk menyinkronkan waktu antara teman-teman dengan waktu yang kita tentukan untuk kumpul juga sedikit lebih susah gitu. Itulah kendalanya. Kalau kegiatan Naposo di sini tuh biasanya apa aja sih Bang? Untuk kegiatan Naposo, jadi kita memang punya program ya sesuai dengan yang kita sepakati waktu di rapat itu. Kita dari Naposo itu membekali untuk sekolah minggu. Jadi kita juga ada program untuk membekali sekolah minggu, dan di situ juga kita mendidik untuk Naposo. Jadi calon-calon pendidik untuk sekolah minggu itu sendiri. Jadi cikal bakal Naposo yang bisa mendidik. Jadi sewaktu-waktu kita butuh untuk guru sekolah minggu, kita udah punya nih calon-calonnya dari anak-anak Naposo gitu. Kemudian kita juga ada program, banyak sih kita punya program, baksos juga ada, kemudian bersih-bersih lingkungan kita ada, kemudian kegiatan olahraga kita ada. Jadi ya cukup banyak, dan kita juga selalu update di event ya. Biasanya kita lihat tanggal nih, momentum apa nih yang ada. Nah, kita di situ sama-sama dengan Naposo kita sepakati kita mau ngadain apa nih di hari-hari ini gitu. Oh iya, seperti Hari Valentine kemarin ya Bang? Ya, betul. Oh, iya. Waktu tahun lalu, waktu tahun lalu atau periode yang lalu, program yang sudah berjalan dan itu tidak bisa dilupakan, itu apa nih? Kalau untuk program yang tahun lalu yang susah dilupakan, sebenarnya hampir semua sih karena berkesan ya. Cuman ya ada satu hal, yaitu kita baksos ya, kita pergi ke tempat panti asuhan, kemudian kita di situ bersama-sama dengan anak-anak di sana berbaur, terus membagikan kebahagiaan, kemudian melihat senyum dari mereka, terus melihat dari ya sumringahnya mereka itu loh, itu sangat luar biasa. Meskipun kita datang ke sana itu tidak membawa hal yang banyak, tapi dengan melihat seperti itu, dan kita juga sebelumnya menggerakkan orang-orang sekitar kita menginformasikan kita itu mau ke sini loh, ke panti asuhan. Kemudian ternyata antusias dari orang-orang yang mendengar itu juga luar biasa supportnya, seperti itu sih. Nah, jadi ini kan dalam kepengurusan BPH ya, Badan Pengurus Harian. Nah, jadi kita akan coba bikin mengkerucut lagi nih ya. Jadi sejauh ini kita berbicara kepada nilai diri ini Bang. Jadi tentu sebagai kita ketua, sebagai salah satu pengurus, tentu ada yang kita perhatikan dalam diri kita. Nah, jadi dari menurut pandangan Abang pribadi, gimana pendapat Abang sebagai yang ditunjuk sebagai ketua di Naposo ini? Apa yang menjadi tantangan terbesar Abang? Tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar sih satu ya, tanggung jawab ya, karena memang kita membawa teman-teman ya dari Naposo, dan itu kita dituntut untuk bertanggung jawab di mana untuk kepengurusan atau jenjangnya untuk Naposo ini mau dibawa kemana sih, dan juga menjaga supaya tetap Naposo ini selalu bisa merekat atau berbaur terus, karena kita nggak mau nantinya Naposo ini vakum, karena ya berarti ketika vakum berarti nggak ada jenjang lagi di situ. Nah, di situ harapannya saya bisa sama teman-teman, sama pengurus juga bisa menangani itu sih. Jadi tantangan itu berarti mengarah kepada tanggung jawab. Nah, terus lebih lanjut dari situ, ada nggak kendala antara ketua
dan sekretaris bendahara, dan tak lupa juga ada nggak ada hambatan-hambatan terbesar dari anggota-anggota nih Bang. Kan biasa kalau anak-anak muda ini kan, kalau ketika diarahin paling susah. Kita jujur aja. Bener. Ya. Apalagi yang namanya anak muda ya, masih mengedepankan kadang egonya doang. Nah, jadi ada nggak tips dari abang sendiri atau cara, trik sebagai ketua untuk menghandle hal yang demikian? Kalau secara pengalaman sih, kalau masalah ego sih dimanapun selalu ada ya, apalagi Naposo selalu merasa dirinya itu paling benar, merasa argumennya itu yang sesuai gitu loh, padahal belum tentu. Nah di sini kita juga harus benar-benar teliti atau benar-benar lembut dengan persepsi-persepsi seperti ini. Jangan karena satu orang seperti ini kita cuma condong satu orang, tapi kita bisa adaptasi dengan semuanya. Kemudian kita membaca, dan kita gimana caranya? Kita cari celah nih. Ini anak kok susah ya kita ajak dengan cara seperti ini. Nah, kita cari celah. Kita cari celah dengan cara lain. Nah, di situ kita tetap mengajak mereka, kemudian mengarahkan dan menunjukkan nih contoh yang benar seperti apa. Karena biar bagaimanapun namanya juga kegiatan atau kepengurusan atau organisasi rohani, tujuannya sebenarnya satu sih, untuk siapa sebenarnya? Karena pasti untuk Tuhan kan. Jadi sebenarnya apapun argumen mereka itu sebenarnya tujuannya baik, cuman kita pilih yang terbaik. Nah tinggal cara kita nih untuk mengarahkan, ini loh maksud kita itu seperti ini loh, tinggal kita menunjukkan itu aja sih. Oke. Nah, jadi lebih lanjut kan, kita ini kan di Jepara nih Bang. Kita ini di Jepara, kita ini distriknya kan distrik 18 Jabarteng DIY. Nah, jadi selama kepengurusan abang ada 2 periode ini, pernah nggak dari pengurusnya, kan ada kita PND ya, pengumuman Naposo distrik PND. Jadi ada nggak dari utusan Jepara pernah mengikuti kegiatan-kegiatan distrik ini? Untuk sebelum-sebelumnya belum pernah. Belum karena pernah. Kita itu hanya terlibat di dalam grup, tapi kita belum pernah ngikutin lingkupnya dari PND itu sendiri. Jadi ya itu dia, karena tahun ini itu adalah tahun profesional, dan kita juga dari PND sendiri tuh ayo ikut, dan mereka juga mulai merangkul dari setiap pagaran-pagaran. Jadi berusaha mana gereja-gereja yang belum terangkul itu benar-benar mereka berusaha. Nah di sini tahun ini kemungkinan hampir semua dari pagaran-pagaran itu juga bisa dicakup. Mungkin seperti Kudus, Jepara itu mulai dijenguk lah ibarat kata, meskipun melalui informasi yang tidak berkunjung langsung ke sini, tapi harapannya semua pagaran itu bisa bergabung bersama untuk organisasi dan menjalankan setiap program dari PND itu sendiri. Mau tanya nih Bang, sebenarnya kenapa ya kalau kita lagi PA pendalaman Alkitab itu kurang adanya tanggapan dari teman-teman kita cewek gitu. Rata-rata kan cowok yang memberikan pendapat, tapi kok cewek ini agak kurang. Sebenarnya tuh gimana sih caranya untuk ngajak teman-teman kita cewek khususnya untuk ikut berargumen? Apakah kita di situ terlalu asing kah atau terlalu bagaimana kayak gitu? Sebenarnya sih kalau menurut saya sebenarnya itu bukan mereka yang diam atau tidak berargumen. Sebenarnya cowok juga ada yang seperti itu. Cuman kan memang kadang mereka itu melihat lebih memilih untuk mendengar kapasitas orang yang perlu didengarkan dulu gitu loh. Karena mereka sendiri merasa ngikut aja dulu lah. Mereka itu belum berani untuk mengarahkan dan mengungkapkan menurut mereka itu, menurut kajian dari pengalaman mereka itu seperti apa. Jadi mereka lebih ngikutin, kalau dari pendapat si ini gimana ya kira-kira. Jadi mereka lebih ngikutin alur seperti itu sih. Nah kemungkinan ya pelan-pelan lah, mungkin kedepannya ya kita terus ajak mereka dan ya kita minta untuk sharing-sharing untuk kita. Iya. Itu harapannya ya Bang, harapannya ya? Supaya kita bisa lebih dekat. Karena biasanya kan kalau cewek itu selalu dominan kan. Iya, harusnya kan banyak ngomong gitu ya kan, itu. lebih cerewet gitu. Teman-teman yang di rumah, mungkin dari teman-teman Naposo juga yang di rumah yang mungkin menyaksikan ini melalui tayangan ini, dengerin nih,
dari ketuanya sendiri sudah mengajak ya bahwa kita kalau dalam PA itu harus aktif dalam hal berkomunikasi, nggak usah takut salah. Nah, jadi kenapa saya katakan gini ya? Saya juga mengarahkan dan memimpin dalam PA tersebut. Terkadang jadi pertanyaannya tadi itu ditujukan kepada ketua, sejatinya itu sama saya sebagai calon pendeta di sini yang memimpin PA itu. Oh, tersinggung juga ternyata. Jadi memang buat teman-teman di rumah, yuk lebih semangat lagi, karena seperti yang dikatakan ketua kita tadi, bahwa kita mengadakan perkumpulan itu bukan untuk mengukur sampai sejauh mana batas kita. Kita memang harus kembali ya. Kita melakukan perkumpulan itu, kita mengikuti perkumpulan Naposo PA itu untuk apa tujuannya? Ya itu tadi pertama kan, untuk Tuhan. Jadi memang yang namanya untuk Tuhan memang kita harus melatih diri. Melatih diri ini nggak harus sekali dua kali. Jadi di samping untuk Tuhan, ya perkumpulan kita itu juga, komunitas kita Naposo itu juga harus semakin dekat ya. Kita semakin dekat, semakin erat, ya satu rasa, satu kalau dalam bahasanya itu sapak kilalaan gitu ya. Berarti ketika dia senang kita akan senang, ketika dia sakit kita akan turut serta. Sesuai dengan tahun kita hari ini ya, tahun kita pada tahun 2023, tahun profesionalisme dalam penata layanan. Jadi harus semakin profesional. Nah, kan gitu ya. Iya, itu berarti membentuk nilai diri juga ya. Membentuk nilai ya, diri. Iya. Nah, tapi ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Ya, tapi mungkin ini sudah agak lama ya, tapi masih kita akan ada beberapa pertanyaan lagi, yaitu terkait dengan ini, apa harapan terbesar Abang untuk perjalanan Naposo ini, khususnya supaya teman-teman kita yang Batak khususnya ya, orang-orang muda-mudi Batak yang belum bisa bergabung sama kita, apakah yang bisa Abang lakukan? Apa mungkin dari melalui media kita ini, mungkin di sini kita bisa saling mengajak di sini ya, baik itu saya sendiri untuk mengajak abang-abang dan kakak-kakak yang di rumah, nanti juga boleh diajak di sini. Jadi apa persuasi yang bisa diberikan kepada kita semua? Oke. Ya, jadi gini, terutama untuk teman-teman Naposo, apalagi terus di Jepara ini ya, karena kebanyakan memang namanya juga Naposo, berarti kan kita dari Batak kan, kita di Jepara berarti artinya kita merantau. Nah di sini selaku orang-orang perantauan, ya sebaiknya memang kita harus cari nih saudara-saudara kita di sini. Nah saudara yang terdekat itu apa sih? Saudara dalam Tuhan. Kemudian saudara kita paling dekat lagi apa? Kita sama-sama dari etnis Batak. Jadi apa salahnya kita berkumpul dengan teman-teman atau saudara kita dari etnis Batak? Arti kata begini, kita ada apa-apa di sini, kita bisa ada keluarga gitu loh. Ada keluarga yang menjenguk, ada keluarga yang mengarahkan ketika kita salah dalam jalan atau salah memilih langkah. Ada teman kita atau saudara kita yang lebih dulu mencegah gitu loh. Jadi harapan saya sih kalau untuk teman-teman Naposo lebih baik bergumul, nggak harus di AKBP sebenarnya ya. Nggak harus di AKBP, tapi lebih baik membackup diri di kumpulan-kumpulan atau punguan yang lebih identik dengan kerohanian. Jadi ya harapannya sih kedepannya kita bisa bertemu, siapapun kalian teman-teman Naposo yang ada di Jepara, kita bisa berkumpul, apalagi melalui sosial media sekarang ini. Kalau kalian melihat video ini, cepat hubungin dari pengurus-pengurus. Jadi ya di komentar atau apa, kita akan samperin, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng. Oke. Buat teman-teman semua, karena ini kan kita sedang bincang-bincang nih, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dari kita keluar, dari pikiran kita. Teman-teman semua boleh kok mengajukan pertanyaan dalam kolom komentar kita. Nanti kita bila perlu, jika dari pertanyaan itu kita bikin sesi, kita akan diskusi. Kita kalau memang itu mengarah kepada suatu topik, kita akan diskusi. Kita dan tamu-tamu yang akan kita undang pun ya tidak hanya pengurusnya, nanti kita bisa ajak yang lainnya. Iya, berarti banyak ya Mang, jadinya bisa jadi wadah untuk diskusi juga ya. Tapi untuk lebih lanjut, kita punya akun media sosial ya? Oh iya, Apa sih media sosial kita? Oh iya, media sosialnya ada Instagram, itu Pospel HKBP Jepara, kemudian ada Facebook yaitu Gereja Jepara, dan juga satu lagi TikTok yaitu HKBP Jepara. Ketiga-tiganya ternyata teman-teman, kita semua memiliki akun media sosial itu. Jadi karena itu memang harus kita pergunakan ini ya sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi di samping itu, maka kita memang harus diajak untuk menjadi ya Naposo atau muda-mudi yang cerdas ya, yang cerdas, dan memang dari cerdas ini kita semakin diajak untuk menjadi bermanfaat sesuai dengan visi kita HKBP ya,
menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dari kakak mungkin ada nggak yang mau ditanyakan atau mau kita bahas lebih lanjut lagi atau terkait ini? Mau tanya satu lagi dong, Oh ya Bang? boleh. Oh, silakan. Ya, sebenarnya mungkin bukan generasi kita ya, Bang ya. Mungkin Naposo generasi berikutnya. Apa sih harapan Abang untuk generasi Naposo berikutnya, apalagi untuk adik-adik kita yang remaja khususnya? Ya, jadi harapannya sih mungkin dari Naposo-Naposo sekarang itu akan regenerasi, dan kemudian yang remaja kemudian jadi Naposo, kemudian yang dari sekolah minggu jadi remaja. Harapannya sih sekarang perkembangan zaman ini sangat kejam ya, semuanya itu dapat digapai dengan sekejap ya. Jadi ketika kita salah memilih, ya udah kita udah masuk ke zona itu. Jadi ya itu tadi, harapannya harus ada cikal bakal penerus dari remaja jadi Naposo di Jepara ini. Jadi ketika nanti ini generasi terus, masih tetap ada kita eksis di sini. Artinya kita nggak harus yang maksudnya gini, nggak harus yang sesuatu hal yang luar biasa. Hanya cukup kita meneruskan generasi ini, kita berkumpul. Nah itu akan terus berlangsung tuh, dari remaja, kemudian dari sekolah minggu terus sampai ke jenjang berikutnya. Artinya kita dari situ aja kita udah invest sesuatu. Artinya kita menanamkan ke mereka sesuatu yang positif. Ketika itu tidak putus, berarti itu bermanfaat seterusnya gitu sih. Memang menciptakan komunitas yang positif ya, Bang ya. Nah, sebelum kita terakhir nih, untuk teman-teman semua dan untuk abang juga di sini, saya mau bertanya, adakah pesan dari abang sebagai ketua ya, pengurus BPH Naposo Pospel HKBP Jepara, untuk kita yang ada di bagian Naposo, dan untuk teman-teman yang di luar sana juga sebagai Naposo atau siapapun yang menyaksikan di luar sana. Kita ini kan yang muda-mudi sekarang, kita terkenal dengan sebutan generasi stroberi. Masih terkenal ya, kita tahu ya generasi stroberi, kita tahu sendiri itu katanya banyak orang bilang generasi stroberi itu rapuh. Dia itu generasi stroberi itu ya, kita tahu stroberi itu dia akarnya itu akar serabut, dia tidak kuat. Jadi karena itu juga generasi sekarang itu kan cenderung kepada awal-awalnya dia seperti stroberi. Stroberi itu tampilan luarnya itu dia bagus, tapi dalamnya itu dia rapuh. Nah, ada nggak pesan dari abang sendiri ya, sebagai ketua atau mewakili BPH, pesan untuk kita semua Naposo supaya generasi stroberi atau lagi kalangan kita ini muda-mudi Naposo, supaya kita bukan terbebas ya, setidaknya kita bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Walaupun kita dikatakan generasi stroberi, apa pesan-pesan yang bisa kita berikan untuk memperkuat jati diri kita, nilai diri kita, sehingga kita akan siap tangguh. Karena ya dengan perkembangan zaman sekarang itu, dengan perkembangan teknologi sekarang, kita itu diajak memiliki mental yang bisa disadap ya, bisa dihacker ya. Artinya satu sisi kita bisa kuat, tapi karena tekanan itu begitu kuat, kita justru dari dalam itu jadi lemah. Nah, jadi supaya kita memang bisa kuat menghadapi berbagai realitas, menghadapi berbagai tekanan, apa pesan-pesan kita, pesan dari abang untuk kepada kita semua di sini? Oke, jadi pesan dari saya sih, kita ini gini loh, untuk banyak di kita datang ke gereja itu karena kepentingan. Artinya karena kita butuh sesuatu, kita datang ke gereja, karena kita karena dalam posisi dalam masalah baru kita datang ke gereja. Jadi kebanyakan gereja ini dikunjungi karena pertobatan, karena ya banyak kesulitan, hambatan baru datang ke gereja. Apa salahnya kalau kita itu datang berkumpul dengan komunitas, jadi kita saling sharing di situ. Apalagi kayak di AKBP ini ya, kita itu sharing, benar-benar sharing. Jadi setiap masalah dari teman-teman pribadi itu, baik itu usaha, baik itu pekerjaan, baik itu pembelajaran atau yang kuliah, itu di-sharingkan. Jadi banyak solusi yang diberikan. Ya tinggal kita metiknya mana yang positif yang kita bisa ambil. Jadi harapannya sih semakin banyak tempat-tempat yang seperti ini, gak cuma di AKBP tapi di tempat yang lain kita masih bisa menemukan. Nah, kalaupun kita pindah ke tempat yang lain, cari tempat yang seperti ini. Jadi carilah komunitas yang seperti ini. Nah, teman-teman yang dekat di Jepara ini ya, udah ada nih komunitas seperti ini. Apa salahnya kalau kita coba ya, kita kumpul bareng,
dan kita mungkin kalian punya banyak hal yang perlu di-sharingkan. Di sini ada kakak-kakak, ada Amang yang punya pengalaman, kemudian kita tinggal sharing-sharing aja, siapa tahu dari situ kita punya atau bisa melepas semua kendala atau beban kita, setidaknya meringankan lah pikiran kita. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang ya. Oke. Sebelum kita menutup ini, dari kakak sendiri ada nggak sepenggal quotes gitu atau pesan yang dalam 1, 2, 3 kalimat untuk kita semua pada malam hari ini? Wow. Nggak bisa dikatakan kuat sih, tapi dimanapun kalian berada, cari komunitas yang sehat. Ya, itu aja. That's it. That's it. Oke, thank you buat teman-teman semua. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Shalom. Shalom. Shalom.